Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita semua kebutuhan kita, yang tidak pernah lalai dengan apa yang kita butuhkan. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tetap kita lafalkan kepada beliau, dinantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Astaghfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anakku, di pertemuan yang terakhir MK Hadis Tarbawi ini tentang evaluasi pendidikan menurut Islam ditinjau dari hadis Tarbawi. Sebelumnya, saya sebagai dosen MK Hadis Tarbawi mengucapkan mohon maaf jika selama pembelajaran daring banyak sekali kekurangan, sehingga apa yang nanti kekurangan itu tolong kalian cari sendiri supaya kekurangan tadi terpenuhi. Dan saya ucapkan sebelumnya terima kasih atas kesediaan kalian untuk memenuhi materi MK Hadis Tarbawi ini. Anak-anakku, pada pertemuan ini tentang evaluasi pendidikan perlu kita pahami bahwa baik dan tidaknya generasi berikut itu ditentukan dari generasi yang sekarang. Generasi masa yang akan datang adalah dimulai dari kita yang sekarang. Untuk itu kita perlu yang pertama bagaimana memahami diri kita, bahwa pada diri kita itu terdapat hijab gelap. Hijab gelap yang ada pada diri kita yaitu dosa kita, kesalahan kita, ego kita, bahwa kita adalah merasa bisa, merasa segalanya. Hijab gelap itulah yang membuat kita merasa hebat, yang membuat kita lupa, yang membuat kita senang, bahkan bangga terhadap apa yang ada pada diri kita. Padahal itu semua adalah tidak ada dan kita tidak punya, bahkan tidak bisa apa-apa. Untuk itu bukalah hijab gelap kita, supaya apa yang ada pada diri kita, ego tadi, sirna sudah. Dengan cara apa sih supaya hijab gelap tadi terbuka? Yang pertama yaitu dengan cara hisab diri. Hisab diri, kita melihat bahwa diri kita banyak dosa, bahwa kita melihat diri kita yaitu banyak kesalahan. Kita melihat diri kita mengaku adalah ahli neraka, dan banyak ego yang besar yang menutupi kita semua. Dengan cara menghisab diri bahwa dosa kita banyak, bahwa kesalahan kita banyak, bahwa ahli neraka kita itu pantas masuk di dalamnya. Apa yang akan kita sombongkan? Akankah ada ego yang semakin besar pada diri kita? Tentunya tidak, karena kita salah semuanya, karena apa yang kita lakukan dosa semua, dan layak kita masuk menjadi ahli neraka. Yang kedua yaitu setelah kita menghisab diri dengan cara adalah memohon ampunan. Memohon ampunan bisa melalui dengan zikir, bisa melalui dengan sholat, bisa melalui dengan puasa, bisa melalui dengan diam diri, bisa melalui dengan tangisan. Kenapa?
kita tidak bisa melakukan itu karena kita mempunyai ego yang sangat besar sekali, karena kita merasa bahwa kita adalah orang yang baik, bahwa kita adalah orang yang ahli sodako, bahwa kita adalah orang yang pintar, bahwa kita adalah orang yang mampu segalanya. Andai hisab diri tadi itu masuk ke dalam diri kita, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tangisan setiap apa yang sudah kita lakukan, dengan menangis, terus menangis bahwa yang tadi saya lakukan adalah salah, dosa, salah dan dosa, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dengan zikir menyebut kalimatnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bahwa nanti ketika kita meninggal, kita tidak mampu, kita tidak bisa apa-apa, kecuali perbuatan-perbuatan kita lah yang menentukan kita akan larinya kemana. Dimulailah dari sekarang, di dunia ini, bukan nanti di akhirat. Tangislah terus menangis karena dosa kita, zikirlah terus berzikir karena kita memohon ampunan, dan teruslah kita sholat karena kita tidak bisa apa-apa. Sedangkan Rasulullah yang begitu hebatnya, yang begitu luar biasanya, beliau masih merasa butuh untuk melakukan sholat. Karena sholat itu bukan merupakan kewajiban lagi, tapi bagaimana seorang hamba mengaku tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yaitu memahami bahwa pada diri kita tadi ada hijab gelap, yaitu ada serangan dari depan, akal. Akal kita yang kita gunakan tiap hari harusnya diarahkan untuk selalu beribadah. Namun akal kita sering mengajak kita bahwa aku tahu. Dengan aku tahu ini kita merasa sombong. Disinilah sifat sidik. Harusnya kita praktekkan bahwa saya tidak tahu. Tapi namun kenyataannya pada kesehariannya kita merasa tahu. Kemudian yang kedua yaitu serangan dari belakang, nafsu, sidik, fatonah. Nah, fatonah di sini yaitu berubah menjadi nafsu, yang mana nafsu tadi amarah menjadi nafsu mutmainnah, bukan sebentar-sebentar tersinggung. Dari rasa tidak tahu kita tidak bisa, bukan merasa malah justru bisa. Dengan nafsu amarah kita merubah menjadi nafsu mutmainnah. Dengan nafsu mutmainnah inilah pijakan awal kita untuk menuju kepada nafsu berikutnya, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah. Kemudian yang ketiga yaitu serangan dari kanan, kolbu. Kolbu ini harusnya kita merasa tidak memiliki, bahwa tidak mencintai dunia, hanya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang ada pada diri kita, tangan kita, hidung kita, nafas kita, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita sering lupa, sehingga kita merasa bahwa diri kita adalah milik kita, adik kita adalah punya kita, kakak kita adalah kakak kita, orang tua kita adalah milik kita. Ketika mereka diambil lagi sama yang mempunyai, kita merasa kehilangan. Itu salah besar. Nah, inilah yang dirubah mindset kita supaya kolbu tadi kita tidak memiliki, sehingga semua titipan itu diambil, kita merasa tidak kehilangan. Kemudian serangan yang terakhir yaitu serangan dari kiri, tubuh halus, supaya tidak jadi manusia kita pada diri kita ini, supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya, antara akal, nafsu dan kolbu kemudian dijadikan satu, sehingga kita bagaimana supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Rasul, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya yaitu evaluasi perjalanan spiritual, menjalani hijab nur, hijab terang. Kalau yang sebelumnya 3 tadi yang sudah saya terangkan adalah hijab gelap, kalau sekarang adalah hijab terang. Hijab terang yang pertama yaitu ketemu dengan ulama pewaris Nabi. Siapa sih ulama pewaris Nabi? Yaitu para siddiqin, ya. Kemudian para syuhada, para sholihin. Atau kalau di Cirebon, ulama pewaris Nabi yang sangat tenar sekali adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Kita harus bertemu dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Seperti apa sih pertemuan kita ketika kita hadrat ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah? Itu sama saja kita sedang memiskol beliau, kita sedang mengadakan percakapan dengan beliau. Beliau itu supaya suruh hadir di depan kita, tinggal kitanya mampu tidak melihat beliau.
Nah, disinilah hijab terang yang harus kita buka, mencari ridhonya ulama pewaris Nabi, supaya beliau ridho, kita akan menaiki tangga-tangga berikutnya. Yang selanjutnya yaitu akhlak kenabian, Nabiullah. Nabiullah ini nabi di Masjidil Haram dan Baitul Ma'mur. Kalau kita pernah belajar tentang rohani, bagaimana rohani kita bertemu dengan beliau, kemudian rohani tadi itu bertemu dalam singgahannya adalah di Masjidil Haram, kemudian di Baitul Ma'mur. Disitulah tempatnya Rasulullah ketika Mi'raj bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Inilah yang harus kita pelajari supaya hijab terang tadi naik dari peringkat yang pertama kepada peringkat yang berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu adalah risalah kerasulan atau Rasulullah. Kalau tadi Nabiullah, sekarang adalah posisinya Rasulullah. Rasulullah di sini adalah nabi di posisi aris dan kita sebagai khalifahnya. Khalifah itu adalah bagaimana kita mengabdi, bagaimana kita melayani, bukan sebaliknya kita yang dilayani. Bagaimana kita berperilaku dengan sesama manusia, bagaimana kita berperilaku dengan lingkungan, bagaimana kita berperilaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah Nur Muhammad. Semuanya adalah bersaudara karena semua yang diciptakan di dunia itu adalah dari satu nur yang sama, yaitu Nur Muhammad. Baik itu muslim, baik itu non muslim, baik itu manusia ataupun binatang ataupun benda-benda yang lainnya, semuanya tercipta dari satu nur, yaitu satu Nur Muhammad. Maka tidak ada perbedaan antara kita dengan yang lainnya, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu gerbang ma'rifatullah. Gerbang ma'rifatullah ini adalah tadi proses dari perjalanan ulama pewaris Nabi, Nabiullah, Rasulullah, Nur Muhammad, kemudian kita kepada ma'rifatullah. Bagaimana diri kita nanti menyatu bukan pada zatnya, tapi sifatnya menyatu antara sifat Allah pada diri kita. Inilah sifat-sifat Asmaul Husna yang kemudian kita jadikan satu, mengaplikasikan Asmaul Husna tadi, bahwa itulah yang sesungguhnya yang dinamakan dengan ma'rifatullah. Kemudian ada kesadaran diri bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya adalah akhirat, bahwa akhirat itu adalah lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Enggak ada yang lebih baik kecuali adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan di akhirat adalah sebenarnya kehidupan yang sesungguhnya. Apa yang kita lakukan di dunia kemudian kita petik di akhirat nanti. Di akhirat inilah kita terlihat apakah diri kita menjadi manusia atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang pertama adalah Shirathul Mustaqim, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Shirathul Mustaqim yaitu di sini Shirathal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim adalah dari nabiyin, kemudian siddiqin, syuhada dan sholihin. Gerbang tadi adalah gerbang nur tadi atau hijab terang tadi yang sudah kita buka. Kemudian yang kedua menjalani perjalanan hijab nur. Apa yang sudah tadi saya bicarakan kita titi bersama, diawali dibuka dengan hijab gelapnya, kemudian kita lakukan naik dengan berikutnya yaitu hijab terang. Sudahkah Anda melakukan seperti ini? Kalau belum, lakukanlah, cobalah sekali-kali hijab gelap Anda dibuka dan memohon kepada Allah supaya hijab gelap terbuka yaitu pada diri kita, kemudian kita lanjut bisa membuka hijab terangnya. Sekian saja dari saya. Semoga kalian bisa mengaplikasikan ilmu hadis tarbawi dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.